baiknya kita bersandar. Ya anggaplah kalau orang bilang bahwa dia adalah mereka ini adalah pengamen jalanan. Kalau saya sih bukan pengamen, tapi dia memang seorang para musisi-musisi yang hari ini perlu kita respon bersama-sama. Nah, ketemulah dengan mereka pada akhirnya bersepakat membuat komunitas namanya Rumah Kreatif Penghuni Kolong. Tahun berapa itu? 7 tahun yang lalu. Udah lama ya, lumayan ya. 7 tahun yang lalu, makanya ini ada acara Nilangkala ke-7 Rumah Kreatif Penghuni Kolong. Sebenarnya mereka tuh punya potensi besar, punya kekuatan energi besar, ingin lebih baik, ingin maju, dan dia mencintai tentang negerinya. Makanya di sini ada tema doa untuk negeri kan. Tema ini dianggap bahwa meskipun kami di jalanan yang dianggap sebelah mata, tapi kami anak Indonesia yang juga berhak untuk berdoa terhadap negerinya kan. Nah, mereka coba berkomunikasi dengan berbagai komunitas, baik itu budayawan, para pelaku seni yang lainnya, juga termasuk para penggiat lingkungan. Maka mereka berkolaborasi. Kami boleh dianggap sebagai anak jalanan atau dianggap sebelah mata, tapi kami punya warna. Kami juga cinta terhadap lingkungan, kami juga cinta terhadap budaya. Nah, potensi itu ternyata ketika kita komunikasikan, kita gali, mereka sangat kreatif, punya potensi yang kuat, baik itu bisnis ekonomi, kreativitasnya ini juga dimunculkan. Di jalanan atau mengamen itu hanya sebagai ruang bagaimana membuat kehidupan lebih baik ke depannya. Ada yang sekarang udah kerja di perusahaan, baik itu meskipun jadi buruh, tapi mereka sudah ada peningkatan. Mereka juga ada yang mau nyablon, mereka juga mau bikin kerajinan. Ini fakta bahwa mereka punya semangat untuk membangun negerinya itu sendiri. Terima kasih Kak Eko Wiwit Arengga, ini salah seorang pembina daripada Rumah Kreatif ya. Ya, bagian dari mereka lah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan rahmat menjadi alam semesta. Amin. Kaitannya dengan lingkungan gimana? Ini kan Kak Eko terkenal atau dikenal orang sebagai aktivis lingkungan ya? Ya, sebenarnya kan gini, teman-teman ini kan sebenarnya punya potensi kepedulian terhadap lingkungan. Contoh ketika misalkan mereka saya ajak merespon tentang Ciliwung. Nah ini kan sebenarnya bantaran anak sungai Ciliwung. Nah bantaran anak sungai Ciliwung ini yang kita memulai dari hal yang kecil. Ciliwung itu sangat luas. Ya semoga mudah-mudahan mereka ini dengan titik kecil anak Ciliwung ini menjadi gerakan yang besar untuk kepentingan Ciliwung. Ya kalau identik dengan lingkungan sebenarnya kan semua orang punya hak, punya potensi untuk peduli terhadap lingkungan sendiri. Minimal mereka membuat karya-karya lagu menyuarakan tentang lingkungan. Meskipun mereka bukan, anggaplah, penggiat alam terbuka, tapi karya mereka harus mewakili kami yang biasa di lapangan. Minimal itu yang akan disampaikan oleh teman-teman para musisi jalanan ini. Terus Kak Eko, Gak jelas, bawang tadi pakai rompi, kan rumah saya di sini Pak. ya udah ke sini. Saya ke sini ngobrol, ini bisa nggak direspon bareng-bareng? Sama kemarin tumpukan sampah. Ya, ini tumpukan sampah. Ini tumpukan sampah. Artinya lingkungan yang kumuh ya. Ini anak sungai Ciliwung. Ayo
kita bikin sesuatu bersepakat ini menjadi ruang bersama-sama. Saya ajak tuh anak-anak pengamen Awang juga, ya alhamdulillah sekarang Awang juga mau merespon, pada akhirnya dia bisa jualan kopi. Maka namanya kan kebun kami. Kebun kami itu kebun ya bersama-sama. Ya ini alhamdulillah menjadi ruang publik di tengah kota. Saya cita-cita di tengah kota Bogor ada ruang publik yang dibuat oleh masyarakat. Ya, bottom up ya. Nah, kalau untuk ruang publik dibuat oleh pemerintah udah nggak aneh. Tapi ketika gagasan dari masyarakat dan menjadi ruang publik orang Bogor kan minimal kota Bogor harus punya ruang publik yang memang digagas oleh masyarakat. Ya. Dan ini berbasis kreativitas. Itu yang Dari komunitas asli ya. Iya. Udah awalnya asli orang sini, orang Bogor asli yang punya tempat ini. Terus dia merespon, ya punya gagas yang bersama-sama bahwa ayo kita bikin ruang publik bersama-sama. Terima kasih banyak untuk Rumah Kreatif Penghuni Kolong. Ya, cerita lagi Kang. Mohon dimaafkan. Rumah kami ini apa kebun kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Emak-emak juga Pak, dulu tuh tempat sampah. Sekarang Ah. di tempat nongkrong. Bekas tempat sampah yang kumuh ya, kampung nggak ini disulap buang menjadi. sampah memang lebih senang di sini nih. Oh. Seberang itu sana, Sekarang orang nggak mau buang sampah lagi ya. Karena udah banyak tahu orang begini. di sini. Malu dia. ya harapannya jadi mereka memang malu lah buang sampah sembarangan karena kita di sini Iya. bergerak membersihkan sampah. Kalau mereka masih buang sampah di sini kan Iya betul. timbul rasa yang pertama ya itu malu, yang kedua ada sadar sendiri bahwa buang sampah ada tempatnya gitu. Ya. Ya alhamdulillah sih teman-teman di sini yang berkumpul visi yang sama ya, walaupun dari beberapa komunitas tapi punya tujuan yang sama. Punten teteh siapa namanya? Nama aku Dinari, Oh Teh Dinar. Iya. Gitu. Oh, no. sama-sama sama Bang Eko. Ya. Mudah-mudahan bisa jadi contoh ya untuk Amin amin. komunitas yang lainnya. Iya rencana sih seperti itulah bisa gabung sama-sama. Iya. Makanya perlu kita publikasikan. Ada lagi yang mau diceritakan nggak kok? Ya inilah saya mau cerita sedikit tentang kebun kami. Mungkin yang lebih tahu mungkin Awang kenapa judulnya kebun kami. Iya. Tapi yang saya tahu bahwa kebun kami itu digagas berawal dari cita-cita bahwa saya pengen punya ruang publik yang digagas oleh masyarakat di Kota Bogor. Meskipun mungkin Kota Bogor ruang publik banyak lah, ruang publik itu bisa diciptakan. Tapi ketika digagas dari masyarakat dan menjadikan tempat ruang berkomunikasi, khususnya komunitas-komunitas baik ya itu baik komunitas ataupun individu berkomunikasi dan bercerita tentang bagaimana ke depan Bogor. Nah, lahirlah ini kebun kami ini. Kebun kami Mang Awang coba meresponnya dengan minimal awalnya dengan klub motornya. Kang Awang ini salah satu Brotherhood 1% MC ini. Kang Awang coba berkomunikasi dengan beberapa komunitas penggiat seni. Nah, karena ini berdekatan dengan jalur Jalan Raya Pajajaran dan pusat kota. Di sini kan ada mall ya, Warung Jambu ini. Di situ banyak teman-teman musisi jalanan. Kenapa tidak kita respon mereka bersama-sama di sini, bikin kerajinan, berdiskusi. Nah, di situ muncullah gagasan-gagasan bahwa ke depan pengen seperti apa, Bogor seperti apa. Itu lahir dari kepentingannya, bukan kepentingan dari sebuah program yang sudah dipatenkan oleh para pejabat, tapi ini benar-benar dari masyarakat. Oh, Bogor saya pengen ini. Mudah-mudahan kebun kami ini menjadi sebuah ruang bersama-sama bahwa keinginan masyarakat Bogor itu apa. Mudah-mudahan lahirnya dari sini. Ya, kami tidak mau muluk, kita respon yang sederhana. Berkebudayaan itu ya sederhana, minimal tidak melakukan hal yang negatif atau lebih kita menyampaikan hal-hal yang lebih positif. Energi positif adalah gagasan yang harus direspon oleh semua orang. Ya, minimal anak sungai ini sudah tidak lagi ada tempat sampah dan ruang ini menjadi ruang yang teduh, nyaman, bisa berkomunikasi dengan tanpa ada batas siapapun. Tapi berbicara untuk kepentingan bersama-sama. Kalau bahas kerennya demi tanah air dan negeri. Pengenalan bibit juga ya sama generasi muda Ya. kita ya, karena anak-anak kota itu udah nggak tahu
tahu buah rambutan tapi nggak tahu pohonnya kayak apa kan. Tahu buah nangka nggak tahu pohonnya kayak apa karena tinggal di kota. Nah alhamdulillah ada ruang yang secuil ini di tengah kota punya saudara kita Awang. Alhamdulillah bisa memperkenalkan bibit-bibit pohon yang ada di sini sama generasi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul di sini ya? Iya, jadi kita ada edukasi tentang pohon juga. Sampurasun. Ini ada Sampurasun. pohon Sampurasun. Nah, ini Salam asli sejahtera Bogor. untuk kita semua. Om Swastiastu, Buah-buahan salam, asli Bogor. namo buddhaya. Ya mudah-mudahan ini jadi ruang bersama-sama. Pertama-tama sebelum acara kita mulai pada acara sesi kedua yaitu acara sambutan dan acara diskusi. Tadi pagi kita sudah melaksanakan satu rangkaian yaitu acara babakti atau berdoa bersama di Sungai Ciliwung dan kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih Ciliwung. Ya tadi hujan sebentar. Lalu rangkaian yang kedua hari ini adalah diskusi tentang kebudayaan dan lingkungan serta ada beberapa motivator yang sengaja kami datangkan dan kami undang khusus dan tidak kami publikasikan karena satu situasi pandemi, jadi kami belum mampu menampung beberapa fans beratnya, jadi sengaja seperti Mang Eko kami sembunyikan, beliau bisa hadir karena pasukan bela alam kalau datang semua bahaya ya. Yang kedua adalah insya Allah kalau sampai di sini yaitu salah satu inspirasi di jalanan yaitu Mike Marginal. Beliau dalam perjalanan mudah-mudahan bisa hadir juga di tengah-tengah kita. Tapi sekali lagi tolong untuk teman-teman dulur-dulur semua yang ada di jalanan yang kita satu aspal, mari kita berbahagia hari ini bersama-sama. Mungkin untuk pembuka sebenarnya ini akan kita buka dan kita launchingkan satu album atau satu buah single dari RKPK yang sudah alhamdulillah hari ini sudah mulai rekaman dan hari ini kita akan putarkan untuk pertama kalinya di publik dan mudah-mudahan ini akan jadi sebuah perubahan untuk kami semua di RKPK di 7 tahun ini beranjak di usia mulai menempuh dewasa. RKPK akhirnya mengeluarkan satu single album. Oke, kita dengarkan sama-sama dan ini akan saya putar berulang-ulang sampai nanti kita mulai acara. Alhamdulillah, aya album